pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kejaksaan menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi Pasar Cinde dengan menyeret mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin. Kejari Banyuasin pulihkan keuangan negara 2,5 miliar rupiah dari kelebihan pembayaran proyek. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan pagi ini Jumat 4 Juli 2025 yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edins, kita mulai dengan informasi yang pertama. Pendengar, Kejaksaan menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi Pasar Cinde dengan menyeret nama mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi kerjasama bangun guna serah pemanfaatan aset daerah berupa tanah di Jalan Sudirman kawasan Pasar Cinde Palembang tahun 2016 hingga 2018. Kasus ini menyeret nama mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin bersama 3 orang dari mantan pejabat Pemprov dan pihak swasta. Keempat tersangka tersebut adalah Rain Mario Sandi, Kepala Cabang PT Magna Bitem, Alex Nurdin, mantan Gubernur Sumatera Selatan, Edi Hermanto, Ketua Panitia Pengadaan Badan Usaha Mitra Kerjasama Bangun Guna Serah, dan Aldrin Tindo, Direktur PT Magna Bitem. Sebelumnya, keempat orang itu telah diperiksa sebagai saksi sebelum status mereka ditingkatkan menjadi tersangka. Aspidsus Kejati Sumsel Umar Yadi mengungkapkan penetapan tersangka merupakan hasil pendalaman tim penyidik Kejati yang telah mengantongi alat bukti yang cukup. Dari keempat tersangka, Rain Mario Sandi langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang terhitung mulai 2 Juli hingga 21 Juli 2025. AN, EH, dan AT ini telah diperiksa sebagai saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan telah cukup bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam dugaan perkara dimaksud, sehingga tim penyidik pada hari ini meningkatkan status dari semula saksi menjadi tersangka. Dan untuk tersangka inisial RY, selanjutnya dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025 di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang. Sementara itu, tersangka Alex Nurdin dan Edi Hermanto diketahui merupakan terpidana dalam perkara lain. Tersangka Aldrin Tando tidak memenuhi panggilan dan telah dicekal karena berada di luar negeri. Sebanyak 74 saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Riana Pridani melaporkan. Sementara itu, pendengar, proyek revitalisasi Pasar Cinde yang sempat digadang-gadang menjadi pasar modern bernama Aldiran Plaza Cinde hingga kini belum juga terrealisasi. Padahal sejak dilakukan pembongkaran di tahun 2017, bangunan lama yang sebelumnya ditetapkan sebagai warisan cagar budaya Kota Palembang telah diruntuhkan. Bangunan ikonik Pasar Cinde, dulunya dikenal dengan ciri khas tiang cendawan, kini area pasar tampak terbengkalai dan tidak terurus. Terlihat bangunan dikelilingi semak belukar, serta bekas galian pondasi dipenuhi air hingga membentuk danau di tengah konstruksi. Salah satu pedagang, Herman, mengungkapkan kesulitannya berdagang akibat pasar yang mangkrak. Kondisi ini menimbulkan dampak langsung bagi para pedagang yang masih berjualan di sekitar kawasan pasar. Ya, Minca ngomong lagi deh. Tinggal nunggu ke baik. Bangun payo, tidak bangun sudah. Tinggal nunggu ke baik ini. Tergantung pemerintah tu lah. Kalau pemerintah ada kata malu, ingok kekumuan di tengah kota ini, ya sudah biar ke baik. Ini kan di tengah kota, Pasar Cinde ini, kumuh. Ketiadaan lahan parkir membuat konsumen enggan datang sehingga aktivitas jual beli semakin menurun. Padahal proyek ini sempat dirancang menjadi bangunan setinggi 18 lantai yang menggabungkan konsep pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modern. Seperti apa tanggapan masyarakat? Kita simak berikut ini. Halo, Bung Lana. Selamat pagi. Kondisi Pasar Cinde sekarang ini yang saya tahu itu adalah merupakan sebuah distrik komersial di Palembang. Pasar Cinde berdiri sejak tahun 1933 yang sebenarnya sudah baik, hanya saja perlu adanya revitalisasi mungkin dengan tujuan perkembangan zaman. Pada mulanya bangunan ini, bangunan utama Pasar Cinde adalah pasar tradisional yang dibongkar pada tahun 2017 dalam rangka membangun pasar modern.
Pembangunan mal modern Pasar Cinde gagal dilaksanakan dikarenakan adanya wan prestasi dan akhirnya terbengkalai setelah bangunan jadul dibongkar habis-habisan rata dengan tanah. Nasib Pasar Cinde Palembang memang mengenaskan sekarang. Pasar yang dahulu jadi pusat belanja warga Palembang itu kini berakhir menjadi gedung mangkrak yang gak jelas statusnya. Padahal bangunan pusat pasar ini menyandang status cagar budaya dan ini amat disayangkan. Harapan kami masyarakat agar pemerintah paling tidak dapat menghidupkan kembali perekonomian pedagang di kawasan Cinde tersebut agar tidak menjadi candi bebatuan yang mengurangi pandangan mata. Apalagi Palembang juga sekarang menjadi sorotan dunia dengan makanan khasnya. Cinde juga diharapkan dapat menjadi salah satu ikon wisata Kota Palembang. Pasar yang seharusnya tidak boleh dirobohkan ini sekarang kondisinya mati, pun enggan, hidup pun sulit. Pasar yang dulu segalanya tersedia, sebisa mungkin pemerintah harus serius untuk menghidupkannya kembali, walaupun dengan kondisi bangunan yang sudah tidak sesuai aslinya. Bayangkan berapa banyak kegiatan perekonomian yang akan menghidupkan Kota Palembang di Pasar Cinde ini. Pasar Cinde, menurut saya Pasar Cinde itu terlalu padat, kumuh. Terus tuh karena di situ kan banyak jualan barang-barang yang bekas. Tempatnya tuh semacam tidak teratur lah tempatnya menurut saya sih, agak kurang penataan lah tempat saya, agak kurang rapi. Banyak tempatnya tempat jalannya gang-gangnya sempit, jualannya kumuh, dan juga itu banyak kalau sudah tempatnya kumuh itu sempit itu banyaknya ini rawan pencopetan, takutnya Kriminal kalau ya? rame-rame Kriminal. tempat sempit itu Pak, kriminal, rawan kriminal. Nah, harapan saya mungkin ke depan itu ditata lagi pasar Cinde itu supaya lebih rapi lagi, agak jangan seperti itulah, jangan kumuh, jangan tidak tertata itu Pak. Pada prinsipnya seperti mata uang, dua sisi uang. Satu sisi saya setuju untuk dipugar, sisi lain kita harus mempertahankan cagar budayanya. Setuju untuk dipugar agar kenapa? Biar sisi Palembang itu lebih maju. Jadi ada kelihatan sisi pembangunannya. Itu kan dalam rangka kemarin dipugar itu dalam rangka kegiatan Asian Games. Jadi tidak terlihat kumuh gitu loh. Cinde di pusat kota, di tengah kota tidak kelihatan begitu kumuh. Nah, dari sebenarnya seharusnya sebagusnya Pasar Cinde itu memang tetap dipertahankan cagar budayanya, tapi dibangun di sisi kanan atau belakangnya. Jadi masih Cinde masih kelihatan bangunan tempo dulu, di sisi lain bangunannya tetap berjalan. Jadi berkesinambungan. Jadi cagar budayanya tidak hilang, pembangunan tetap dilaksanakan. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya pendengar, kita simak wawancara reporter RRI Aditya Abrianto terkait dengan Pasar Cinde yang merupakan cagar budaya Kota Palembang. Tapi seperti apa pandangan budayawan Palembang saat ini? Berikut kita simak wawancaranya bersama Febri Alintani. Bung Febri Alintani selaku budayawan Sumatera Selatan menyikapi maraknya kembali cagar budaya Pasar Cinde. Ini menjadi sorotan publik lagi pasca ditetapkannya mantan Gubernur Sumatera Selatan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari kacamata budayawan Sumatera Selatan, seperti apa kita melihatnya berkaitan dengan cagar budaya Pasar Cinde ini, Bung Febri? Pertama, kita sangat menghargai kerja panjang dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, yang kalau kita lihat beberapa bulan terakhir ini, terus mencari bukti dan memanggil para saksi yang cukup banyak, dan ternyata membuahkan hasil. Hasilnya adalah ada 4 orang tersangka, selain dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin kan, ada 4 lagi. Dan tentu kita berharap ke depan
menurut kami masih ada lagi sebenarnya yang patut dijadikan tersangka juga terkait dengan hak perusakan cagar budaya. Misalnya pemerintah kota waktu itu, Wali Kota Harmojoyo yang mensertifikasi Pasar Cindi sebagai cagar budaya, dan anehnya beberapa waktu kemudian itu dihancurkan. Nah, ini drama yang cukup misteri gitu. Ada apa sebenarnya kan gitu. Untuk itu kita berharap juga Kejaksaan Tinggi tidak berhenti sampai di sini untuk terus mengusut siapa lagi kira-kira tersangka, sehingga menjadi pembelajaran untuk para petinggi daerah ke depan. Jangan main-main terhadap cagar budaya begitu. Bang Febri, kalau kita melihat berkaca dari kaitannya dengan mantan pejabat lah, bisa dikatakan seperti itu, yang terlibat dalam kasus-kasus seperti ini, khusus cagar budaya. Apakah nanti ke depan ini dikhawatirkan adanya ancaman-ancaman lokasi-lokasi baru atau budaya baru apabila memang kepala daerah atau pejabat tidak memahami tentang pentingnya budaya? Ini kan kalau kita melihat tidak kurang memahami atau mengabaikan atau mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan nih, Bung Febri? Ini mengabaikan ya, menganggap enteng sebuah cagar budaya dan sangat obsesif. Jadi ambisius ya. Ada proyek ambisius waktu itu kan Asian Games. Proyek itu semuanya mau diambil dan di-BOT-kan. Dan bukan rahasia umum lagi kalau BOT itu terkait dengan kepala daerah. Yang kita paham biasanya kepala daerah dapat fee sekian begitu. Ya kan begitu. Nah, jadi proyek ambisius modernitas terkadang mengabaikan cagar budaya. Padahal waktu itu para pegiat cagar budaya termasuk dari kelompok arsitek waktu itu, saya ingat betul, dan saya ikut juga mengadvokasi Cindi agar jangan sampai dikorbankan untuk kepentingan pembangunan Asian Games ya, untuk mendukung Asian Games. Tetapi itu protes itu tidak dihiraukan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur sebagai pemegang kebijakan. Dan kemudian lalu dicari lagi ada lagi tim pembanding atau tim perlawanan, seolah-olah Pasar Cindi itu tidak layak dipakai. Saya tahu persis waktu itu muncul isu Pasar Cindi 70% sudah rapuh dan harus dibongkar. Nah, kawan-kawan terus protes, akhirnya hanya dipertahankan 4 pilar. Nah, ini pengabaian menurut saya. Dengan proyek ambisius seperti itu yang ada materialnya, ada materinya, ada komitmen fee-nya mungkin. Nah, untuk itu kita berharap ini menjadi pembelajaran bagi pemegang kebijakan ke depan. Jangan sampai ada lagi yang merusak cagar budaya untuk kepentingan proyek ambisius seperti itu. Baik, terima kasih Bung Febri Alintani selaku budayawan Sumatera Selatan sudah bergabung bersama RRI. Kita harapkan tentunya cagar budaya, sisa-sisa yang masih ada dapat terjaga, dan juga mungkin kasus ini dapat terus berlanjut hingga menemukan titik terang pihak-pihak mana yang harusnya dijadikan tersangka atau memang bertanggung jawab untuk kasus ini. Terima kasih Bung Febri, sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, BPBD Sumatera Selatan mengajukan 4 helikopter untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan hanya mengajukan 4 helikopter untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di provinsi ini. Sementara untuk penetapan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran itu di tingkat provinsi telah dilakukan pada 17 Juni lalu.
Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman menyebutkan jumlah ajuan itu lebih sedikit dibandingkan permintaan tahun lalu yang mencapai 12 helikopter, 3 helikopter patroli, dan 9 helikopter waterbombing. Sedangkan di tahun ini pihaknya meminta bantuan 4 helikopter, 1 helikopter untuk patroli, dan 3 helikopter untuk waterbombing. Sudirman menjelaskan BPBD masih akan menghitung kebutuhan helikopter pada musim kemarau yang diprediksi terjadi hingga November pada tahun ini. Terlebih ketika menghadapi puncak kemarau yang terjadi sepanjang Agustus hingga Oktober. Menghadapi puncak di musim kemarau, pemerintah provinsi selanjutnya dengan kabupaten segera menetapkan status. Sudah kita tetapkan. Ya, sudah Pak. Kedua kita akan menetapkan. Setelah menetapkan kita akan gelar apel di personil perawatan. Yang ketiga kita juga bersurat melalui kepala daerah permintaan untuk pengendalian kebakaran hutan. Jadi kita untuk membantu teman-teman di lapangan kita minta bantuan helikopter. Informasi rapat kita tadi dengan Kepala BNPB, Rakor, pengendalian kebakaran hutan, Sumsel, kita diplot helikopter, 1 helikopter patroli, dan 3 waterbombing. Selain itu, bantuan operasi modifikasi cuaca OMC juga diharapkan dapat dilakukan pasca penetapan status. OMC bertujuan agar hujan tetap terjadi pada musim kemarau nanti. Diketahui hingga saat ini sudah 4 daerah menetapkan status siaga, yakni Kabupaten Musi Banyuasin, Prabu Muli, Kabupaten Pali, dan Oki. Saat ini pihaknya menunggu 9 daerah lainnya untuk menetapkan siaga yang juga menjadi daerah rawan karhutlah. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan. Terus Pendengar, tahun ajaran 2025-2026 jumlah calon siswa baru di Sekolah Dasar Negeri 137 meningkat sebanyak 17 orang. Setelah Dinas Pendidikan Kota Palembang membuka jalur pendaftaran secara offline, jumlah calon siswa baru di SD Negeri 137 meningkat menjadi 17 orang untuk tahun ajaran 2025-2026. Langkah ini diambil guna mengatasi minimnya peminat di sejumlah sekolah dasar negeri menyusul kurangnya respon dari jalur pendaftaran daring. Pendaftaran di SD Negeri 137 sendiri masih terus dibuka. Pihak sekolah menyatakan siap melakukan pembenahan mulai dari peremajaan bangunan hingga penataan lingkungan sekolah. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah mengangkat aset cagar budaya yang terdapat di lingkungan sekolah sebagai daya tarik sendiri bagi masyarakat. Kepala SD Negeri 137 Palembang, Emi Rosmita mengatakan, banyak orang tua murid tidak mendapatkan informasi terkait pendaftaran siswa baru. Selain itu, keterbatasan akses internet juga menjadi kendala. Per hari ini alhamdulillah ada 17. Itu yang memang melalui offline ya? Iya, offline. Ya itu ada dari daerah lain, ada juga di sekitar sini. Kalau masuk sekolah akan kita tetap buka pendaftaran ya? Ya masih kita tetap terima dengan melihat sesuai usia masuk sekolah. Sekolah ini tentunya dibangun sehingga menambah minat dan daya tarik orang tua wali murid untuk percaya sekolahkan anaknya di sini. Kemudian kan ada cagar budaya, alangkah baiknya budaya kita yang ada di Kota Palembang itu dilestarikan. Menurut Emi, jumlah anak usia sekolah di sekitar wilayah tersebut semakin sedikit. Sementara itu, sekolah harus bersaing dengan sekolah dasar lain yang sudah lebih dikenal masyarakat. Meski tantangan masih membentang, semangat untuk menghidupkan kembali SD Negeri 137 Palembang tidak pernah surut. Sekolah ini berharap dapat terus menarik minat masyarakat dan memberikan layanan pendidikan terbaik bagi generasi muda. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Dari Palembang kita menuju ke Banyuasin. Pendengar, Kejari Banyuasin memulihkan keuangan negara senilai 2,5 miliar rupiah dari kelebihan bayar proyek pemerintah kabupaten. Persuasif, kita akan melihat juga nanti apakah ini bisa dilanjutkan dengan penegakan hukum di dalam tindak pidana khusus.
Jaksa Pengacara Negara atau JPN pada Kejaksaan Negeri Banyuasin berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp2.545.583.217 selama periode April hingga Juni 2025. Dana tersebut berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah daerah yang ditemukan dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan telah dikembalikan ke kas daerah Kabupaten Banyuasin. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Raimon Hasdianto Sihotang menyampaikan bahwa pemulihan ini merupakan bagian dari fungsi preventif dan persuasif JPN yang bekerja sama dengan Inspektorat Kabupaten Banyuasin. Penelusuran dilakukan atas temuan BPK khususnya terhadap pelaksana kegiatan yang diwajibkan mengembalikan kelebihan bayar berdasarkan hasil uji petik pemeriksaan. Pengembalian dana tersebut berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp28.785.700, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp58.122.000, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD sebesar Rp27.673.191, kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR senilai Rp2.207.899.194. Total pengembalian mencapai Rp2.545.583.217 yang telah disetor kembali ke kas daerah. Raimon menegaskan bahwa Kejaksaan akan terus mendorong penyelesaian tagihan yang masih tertunggak secara persuasif. Namun, jika hingga batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan belum juga ada pengembalian, pihaknya tak segan menempuh jalur hukum represif. Jadi, melalui press release ini, saya menyampaikan agar pelaksana kegiatan yang mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan haruslah patuh dan patuh. Yang kedua, agar apa yang dilaksanakan di dalam pembangunan itu benar-benar dilaksanakan secara hati-hati dan profesional. Ya, kalaupun di daerah ini memerlukan bagaimana untuk kita dampingi secara pendapat hukum dan sebagainya, kita akan memberikan. Tetapi harus kita lihat dulu dari sisi-sisi yang lain. Selain memulihkan keuangan daerah, Kejari Banyuasin juga mengawal optimalisasi pendapatan asli daerah dan penertiban aset milik pemerintah yang masih dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam mendukung pembangunan dan penguatan tata kelola keuangan daerah. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya Kejaksaan menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi Pasar Cinde dengan menyeret nama mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin. Kejari Banyuasin memulihkan keuangan negara senilai Rp2,5 miliar dari kelebihan bayar proyek pemerintah kabupaten. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital.